got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the wall. Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sangat sederhana. Masalahnya itu adalah sangat luas dan kompleks, di mana reformasi di bidang hukum tidak hanya berarti reformasi perihal perundang-undangan saja, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi atau substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan melibatkan berbagai komponen-komponen masyarakat. Penegakan hukum selalu berkaitan dengan paradigma sistem hukum atau disebut dengan legal system yang dikemukakan oleh Routledge M. Friedman itu sebagai berikut. Yang pertama terdiri dari komponen struktur, yang kedua adalah komponen substansi, dan yang ketiga adalah komponen kultural, di mana komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Sedangkan komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum yang meliputi kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan yang terakhir adalah komponen kultural, adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama, yang menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. Komponen kultural ini memegang peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam hukum pidana. Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat itu sangat tinggi karena didukung oleh kultural masyarakat. Ketiga faktor ini saling mempengaruhi dalam penegakan hukum, di mana walaupun sistem hukum atau disebut dengan aturan hukum itu baik, struktur hukum atau disebut dengan penegakan hukum yang baik, jika kultural masyarakat dalam hal ini, penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut tidak respect dengan baik, maka penerapan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Begitu pula dengan sebaliknya dari faktor-faktor yang lainnya, harus semuanya berjalan dengan baik. Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan, serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum yang modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang akan dijalankan atau dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan, serta masyarakat lebih untuk tetap berperilaku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam hidupnya. Kualitas hukum menentukan juga kualitas penegakan hukum. Sebaik apapun aturan hukum dibuat sedetail apapun kelembagaan dan manajemen organisasi yang disusun, yang akan menjalankan adalah manusia atau masyarakat yang hidup dalam budaya tertentu. Ketika budaya belum berubah, aturan dan sistem tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Dalam rangka penegakan hukum harus dilakukan secara perorganisasian secara terpadu, mengedepankan komitmen dan fakta integritas, moral yang tinggi antara lembaga penegakan hukum seperti polisi, jaksa, pengacara, dan hakim, serta penerapan sistem hukum dengan melakukan perencanaan tindakan yang nyata. Dengan suatu keberanian moral dan konsistensi hukum dalam respons para aparat penegakan hukum harus mampu melepaskan diri dari budaya aparat hukum yang ada selama ini, di mana penilaian masyarakat adalah tidak adil dan buruk. Ini harus berubah ke arah peningkatan sumber daya manusia. Manajemen yang lebih baik menjadi aset untuk dapat menjalankan tugas para aparat penegak hukum yang ideal. Budaya hukum atau budaya kerja dari aparat penegakan hukum yang baik akan menghasilkan penegakan hukum yang efisien dan efektif.